bersama kami di Diksi Diskusi Asik. Oke guys, hari ini aku pengen kita bahas berita yang sempat viral di tahun 2024. Berita tentang apa itu, Yen? Itu loh, tentang cewek yang namanya Nimas yang ngasih uang ke temannya 5.000 tapi malah jadi ngerampas 10 tahun sama dia. Oh, kasus yang horor banget itu kan? Iya, benar. Bentar-bentar, ini kasus apa sih? Kok aku gak ngerti, sumpah. Semua orang tuh pada bahas ini tau. Apalagi hubungannya tuh kayak dramatis banget gitu. Serius kalau kamu nggak tahu? Iya, Boy, aku gak tahu. Serius deh, ini kasusnya udah viral banget loh. Kamu kemana aja sih kok bisa nggak tahu? Ini nggak apa-apa, Bay. Justru malah bagus untuk kita diskusi. Boleh jadi representasi orang yang nggak paham konteks. Sini nih kita jelasin. Nah, jadi gini, Lin. Ada seorang cewek yang namanya Nimas nih. Pas dia SMP, dia bantu temannya namanya Adi, ngasih uang 5.000. Biasalah ya, kita suka bantu teman kita pas lagi bokeh. Kok jadi serem gitu ya? Kayak serem gitu deh. Nah, di sini nih masalahnya kenapa bisa jadi horor. Karena pas semenjak si Nimas itu ngasih 5.000 ke si Adi ini ngerasa kalau dia itu dikasih lampu hijau sama si Nimas. Yang mana karena kebaikan dari Nimas itu disalahartikan. Terus si Adi ini jadi ngelakuin perbuatan kayak semacam obsesi gitu si Nimas itu. Nah, masuk SMA mereka tuh udah bisa sekolah, tapi si Adi ini masih ngejar Nimas kayak Snapchat, terus nanyain udah makan atau belum. Padahal mereka gak ada hubungan apa-apa. Serius kan guys, gak dibalas? Please jangan dibalas deh. Iya, gak dibalas kali. Tapi parahnya tuh pas di Adi ini diblokir, dia malah buat akun-akun palsu gitu. Jadi akunnya itu udah ribuan. Kalau menurut berita, isi DM akun itu adalah kayak gombalan. Terus kayak ancaman juga ada loh di chatan mereka itu. Hah, ribuan? Udah kayak video WhatsApp aja yang lagi ngejar harga penjualan. Iya, emang udah mirip kayak gitu sih. Cuman bedanya ini fandomnya satu orang, jadi fandom haluan gitu, biasa lah. Terus ada pelajaran digitalnya juga loh. Si Adi ini ngirim foto kelaminnya ke Nimas. Itu udah kriminal banget. Astaga, itu tuh udah kriminal banget, sumpah. Udah bisa lapor polisi itu mah. Tapi belum selesai di situ aja sih, Lip. Dia itu juga pernah datang ke rumah Nimas. Bayangin pas jam 1 pagi, dia cuma berdiri di depan rumah Nimas sampai jam 4 pagi loh. Dan dia itu gak ngomong apa-apa, cukup berdiri di depan rumah Nimas saja. Itu tuh viewsnya bukan cinta loh guys, tapi tuh viewsnya kayak apa nonton film horor terus gentayangan depan rumah kita. Iya bener-bener. Nah, itu kayak udah termasuk parah kali kan. Karena kejadian itu makin parah, si Nimas ini akhirnya mutusin nih buat speak up. Dia cerita di X atau yang dulu tuh kita sebutnya apa ya, aplikasi Twitter. Kalian tahu kan? Nah, karena dia udah gak tahan tuh, akhirnya gitu deh, dia cerita tuh di Twitter di tahun 2024. Dan ini pas dia cerita itu, trendnya itu naik parah, jadi trending nomor 1. Yang hal itu tuh buat satu Indonesia ikutan emosi tuh, gara-gara kelakuan si Adi tuh. Nah, baru setelah viral, barulah polisi gerak. Ditangkaplah si Adi ini di tanggal 17 Mei tahun 2024. Nggak ada drama, nggak ada dipukul, dia gitu aja. Oke, sekarang aku ngerti nih guys. Ini tuh bukan sekedar cowok suka bercewek, tapi ini obsessive stalking berat dan ganggu privasi banget deh. Nah, makanya nih kasus ini cocok banget buat mini riset kita. Gimana di kasus ini kayak ada transisi nih dari obsesi kecil seseorang malah jadi kasus kriminal dan ranah hukum. Ini udah kayak mie ayam pakai komplit, pakai telur, pakai bakso gitu. Iya. Terus dari kasus ini tuh kita juga bisa belajar sih kalau batasan itu penting banget untuk kita hargain. Jangan kebaikan kecil yang udah dilakuin orang malah kita anggap untuk diri kita, terus kita bisa ngelakuin hal sesuatu yang menurut kita itu sebenarnya bagus-bagus aja tapi malah merugikan untuk orang lain. Betul, jadi jelas kalau tekanan dan konflik itu nyata. Kita nggak bisa menganggap remeh cyber stalking itu. Oke guys, sekarang aku paham nih kenapa orang pada bilang mereka itu berapa 10 tahun. Kalau aku jadi Mas ya, aku udah kabur atau lari deh dari kenyataan. Intinya ya, kasus ini tuh kayak
contoh jelas gimana sih cyberstalking itu bisa aja mengganggu atau menghancurkan privasi seseorang, dan juga yang paling parahnya itu bisa menghancurkan mental seseorang. Jangan sampai nih kita menjadi pelaku ataupun menjadi korban dari cyberstalking ini. Nah betul, jadi kita harus benar-benar belajar nih dari kasus ini. Jangan sampai ya kita jadi kayak Adi yang malah buat hidup orang tuh sengsara, padahal dia udah berbuat baik sama si Adi. Dan jangan biarin siapapun ganggu keluarga yang aneh. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, jangan takut untuk speak up. Sekian dari kami, terima kasih, dadah.